hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, Kau ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau, Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau, Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku harapkan selain Kau, Yesus. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Ku perlu Engkau, Yesus. Haus jiwaku menanti. Ku percaya Kau penuh. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam. Oh Yesus, yang ku percaya. Hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun. Yesus, yang ku harapkan. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Dengan sungguh katakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya.
setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Jemaat Tuhan dengan sungguh katakan, Yesus Kau yang ku andalkan. Oh. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Yes Lord, yes Lord. Melebihi siapapun juga. Tiada lain hanya Kau Yesus. Yesus hanya Oh yang ku percaya. di setiap waktu. Tiada lain. Tiada lain yang ku Mari sama-sama kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Katakan Yesus. Yesus hanya Kau yang ku melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ini doa kami. Oh, Yesus hanya Kau yang ku andalkan melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Mari angkat tanganmu, katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan melebihi siapapun juga. Angkat tanganmu saudara, katakan, oh Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Yesus. Oh, ya Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan melebihi siapapun juga. Oh, Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. oh Yesus, Yesus. haleluya, haleluya, haleluya. Tepuk tangan panjang buat Raja di atas segala raja. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, Yesus. Mari sembah Tuhan saudara. Oh, tiada lain selain Kau. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, Kau besar, Kau dahsyat, Kau ajaib. Haleluya.
Sebab kau besar, Perbuatanmu ajaib Tuhan. tiada seperti Engkau, Tiada seperti Engkau. tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Engkau yang memerlukan Yesus, katakan, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, Kau kekuatan kami. tiada seperti Kau sepenuhnya yang kami perlukan Tuhan pagi ini. Tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, Perbuatanmu ajaib dalam tiada hidup kami. seperti Engkau Tuhan. tiada seperti Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu Haleluya, haleluya. tiada seperti Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada Dahsyat. seperti Kau ajaib buat kami Tuhan. Tiada seperti Engkau. Kau besar, Yes. ajaib, Yang percaya katakan dia besar. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada seperti Engkau. Sekali lagi Pondok Gede. Oh yes Lord. Sebab Kau besar, besar. perbuatanmu ajaib, Oh, yes, tiada Lord. seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau Besar perbuatanmu ajaib. Oh, tiada seperti Engkau, tiada seperti tiada seperti Engkau Yesus. Tiada seperti, katakan Yesus. Yesus. Oh, haleluya. Tepuk tangan buat Yesus Tuhan. Katakan haleluya. Oh, haleluya. Oh, dahsyat Engkau ajaib buat kami. Kami yang memerlukan Engkau pagi ini. Kami yang menantikan mujizat-Mu. Kami yang menantikan terobosan-Mu Tuhan. Engkau yang mau menjamah tubuh kami dan menyembuhkan kami. Mau membangkitkan kami. Tuhan, kami terima dengan iman dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau lakukan buat kami. Sebentar kami akan dengar firman-Mu berbicara buat kami Bapa. Jamah setiap kami pribadi lepas pribadi. Setiap kami yang hadir pagi hari ini, telinga kami terbuka untuk firman-Mu. Roh Kudus, Kau berbicara buat kami. Pakai hamba-Mu Tuhan, karena hamba tahu Tuhan firman-Mu itu pedang bermata dua. Tidak hanya untuk kami yang mendengar, tapi hamba juga yang menyampaikan, diberkati oleh firman-Mu. Kami siap mendengar, dalam nama Yesus kami berdoa, yang siap sama-sama katakan amin.
Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Tahun penuaian tepuk tangannya. Tepuk tangan yang dahsyat buat Raja kita. Haleluya. Bilang kiri kanan, kamu beda, kamu dahsyat. Kasih tos kiri kanan, kasih salam bilang kamu beda hari ini. Wah, nih, ketemu WL senior. Bro Fatih bisa tinggal. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Selamat pagi semua. Shalom. Apa kabar? On fire? On fire? Yang on fire berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Pertama-tama terima kasih Bapak Gembala untuk undangannya 3 hari lalu. Melalui Bro Reston, puji Tuhan. Terima kasih Bro Reston, Ibu Email, semua tim pelayanan pengerja di tempat ini. Saya boleh melayani kembali di LPG ya. Puji Tuhan. Mari buka bersama dengan saya Lukas pasal 2 ayat 15 tanpa berlama-lama. Saya mau bicara tentang perjumpaan ilahi pagi ini. Pentingnya untuk saudara mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan setiap hari. Pentingnya saudara mengalami yang namanya bertemu dengan Tuhan. Lalu saudara mengalami perubahan dari dalam keluar. Dan setelah saudara mengalami perjumpaan demi perjumpaan, saudara dipakai Tuhan menjadi agen untuk penuaian. Temanya masih sama, tema penuaian. Tapi saya berbicara dari titik ini Bapak Ibu. Dari judul ini, perjumpaan ilahi. Nah mari lihat dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-15. Saya berdoa, selesai saya sampaikan firman, saudara terbakar untuk terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bahasa kerennya tuh encounter dengan Tuhan. Karena itu penting untuk penuaian. Nanti saudara lihat kenapa penting. Dan saya akan bagikan buat kita pagi hari ini ada 3 kepentingan. Betapa pentingnya saudara mengalami encounter dengan Tuhan. Pertemuan. Bukan hari Minggu, bukan. Tapi pertemuan dengan Tuhan dalam kehidupan saudara. Pribadi lepas pribadi. Nah mari lihat Lukas pasal 2 ayat 15. Lukas pasal 2 ayat 15. Saya percaya tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya. Firman yang saya berikan buat saudara adalah firman Natal tahun lalu. 2024. Tapi waktu saya siapkan ternyata ujungnya itu penuaian. Dan saya baru tahu di bulan Januari, akhir Desember bahwa Pak Niko menetapkan buat kita yang ada di bawah GBI Gatot Subroto tahun 2025 sebagai tahun penuaian. Katakan bersama, 2025 tahun penuaian. Amin. Jadi ini buat saya masih relevan untuk saya sampaikan. Ya. Tema Natal. Lukas pasal 2 ayat 15 kita lihat bersama, ayat 15 bersama-sama ada di slide. Ayat 15 berkata, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Nah, itu ayat temanya. Tapi kita mundur, kita lihat dari ayat 8 Bapak Ibu. Multimedia bisa bantu saya ya. Ayat 8 sampai dengan 15 tadi. Kenapa? Supaya saudara bisa lihat gambarannya. Dan ada beberapa kebenaran yang saya akan lemparkan buat saudara melalui ayat-ayat ini. Ayat 8. Di daerah itu gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Gembala di sini bisa, beberapa tafsiran menyatakan bahwa gembala di sini bukan gembala sebenarnya, hanya gembala bayaran. Mana yang benar? Anyway, enggak jadi masalah. Kenapa? Karena gembala adalah status ekonomi pada zaman itu adalah orang status ekonomi rendah. Status secara sosial juga rendah. Orang gembala tidak boleh berdiri di pengadilan sebagai saksi. Mereka tidak boleh. Rendah sekali, tidak dianggap. Tapi pesan Tuhan, firman Tuhan datang kepada orang-orang yang kecil seperti saudara dan saya. Enggak ada amin karena saya kecil ya badannya ya saudara.
Amin. Seperti saudara dan saya orang-orang kecil. Ulang lagi nggak ada yang amin. Di sini merasa orang besar ya. Saudara merasa orang besar, saudara nggak akan dipakai oleh Tuhan. Saudara mau jadi agen penuaian, saudara mesti merasa miskin. Saya nggak mampu Tuhan. Engkau yang dahsyat. Tuhan pakai orang kecil seperti saudara dan saya. Baru ngerti. Amin. Gembala dipercayakan. Bethlehem kota kecil. Bukan Yerusalem, bukan Galilea. Tapi Tuhan pilih Bethlehem. Bahkan sudah dinubuatkan, itu kota Daud. Kota di mana Yesus lahir. Kebenaran ini paralel sampai perjanjian baru. Tuhan selalu cari orang kecil. Orang yang merasa, kalau ukuran dunia, saudara berasa hebat sebagai orang di ukuran dunia, Tuhan gak pakai saudara, percayalah. Kalau saudara datang pagi ini berasa di dunia, oh saya hebat, saya kaya, saya punya jabatan. Percaya saudara gak akan dipakai oleh Tuhan. Karena Tuhan lihat hati saudara. Orang dunia menganggap saudara besar, kita enggak apa-apa. Oke, kecil di mata dunia. Tapi di mata Tuhan, Tuhan mempermalukan yang besar oleh yang kecil yang dianggap oleh dunia. Amin. Ayat 9 berkata, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Kata tiba-tiba itu adalah ciri khasnya Tuhan. Tuhan itu, Tuhan saudara dan saya adalah Tuhan yang tiba-tiba. Kalau Tuhan mau tolong saudara, saudara sedang menantikan janji Tuhan. Percayalah, Tuhan menolong dengan cara tiba-tiba. Amin. Saudara udah nunggu lama mana nih? Nah itu Tuhan. Dia ingin tiba-tiba supaya apa? Saudara tetap bergantung sama Tuhan. Setuju katakan amin? Kalau saudara tahu, saudara gak butuh iman. Saudara gak butuh pengharapan. Pengharapan yang sudah ketahuan, yang sudah kelihatan bukan pengharapan lagi. Tapi Tuhan kita Tuhan tiba-tiba. Amin? Aminnya nggak ada nih. Udah pada makan belum? Amin? Senggol kiri kanan bilang gini, hati-hati. Tiba-tiba Tuhan bisa tolong kamu. Amin? Tiba-tiba. Kisah Rasul pasal 2. Tiba-tiba. Api turun dari langit. Tiba-tiba. Itu cara Tuhan. Tiba-tiba. Dan dikatakan di sini, berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Habis ini kita lihat ayatnya lalu saya share buat saudara karena waktunya singkat buat saya. Tapi yang benar begini. Saudara mengalami lawatan Tuhan, saudara dikunjungi oleh malaikat, saudara dapat nubuatan dari Tuhan. Para pendoa di sini hamba Tuhan yang sering dapat penglihatan, dapat pernyataan, dapat penglihatan, dapat apapun. Saya mau kasih tahu buat saudara. Ini kebenaran yang saya pelajari bertahun-tahun saudara. Dan saya baru ngerti bahwa Tuhan tidak pernah main-main dengan pernyataannya. Waktu Tuhan kasih malaikat bukan kaleng-kaleng. Waktu Tuhan kasih penglihatan bukan saudara gampang-gampang. Dapat penglihatan. Lalu saudara bangga. Setiap hari saya dapat penglihatan, saya dapat nubuatan. Tuhan tidak pernah kaleng-kaleng dengan pernyataannya. Aminnya sedikit, amin saudara. Gak pernah. Ada orang, ada pendoa. Karena saya lama di pusat yang bangga dapat penglihatan, dapat ini. Tuhan gak main-main waktu dia kasih pernyataan. Ayat 9 bilang, waktu malaikat itu datang disertai dengan apa? Kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Tidak gampang-gampang dapat pernyataan. Setuju katakan amin saudara. Gak gampang. Dapat penglihatan gampang banget. Apalagi bahayanya gampang lihat setan. Kita anak Tuhan harusnya lebih gampang lihat Tuhan. Pak hati-hati di sana Pak Reston pulang hati-hati. Di ban bapak tuh ada tuyul lagi nongkrong nungguin. Minta persembahan. Enggak gitu. Pak Roy hati-hati nanti kalau lewat sana Cibubur. Enggak gitu. Bentar-bentar lihat, Pak di rumahnya ada makhluk gini. Enggak. Kalau Tuhan kasih pernyataan buat saudara, Tuhan tidak pernah main-main. Amin. Selalu disertai apa? Ayat 9 bilang kemuliaan. Kata kemuliaan dalam bahasa aslinya kabot. Yang artinya bobot. Enggak kaleng-kaleng, ringan, picisan. Enggak. Berbobot selalu. Dan Tuhan punya maksud. Amin. Ya.
Gak pernah sederhana. Langsung saja ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sampai situ dulu. Saudara lihat di ayat 13 dikatakan, dan tiba-tiba 2 kali. Kata tiba-tiba itu. Senggol lagi kiri kanannya bilang gini, tiba-tiba loh kita diberkati Tuhan. Amin. Selalu tiba-tiba. Dan di sini dikatakan apa? Tiba-tiba sejumlah besar bala tentara sorga. Yang terima gembala kecil. Di mana? Kota kecil. Gak diperhitungkan. Tapi waktu Tuhan menyampaikan pesannya, gembala, seluruh pasukan sorga ikut mendukung. Pesan yang terdengar simple. Itu sebabnya Natal selalu meriah dirayakan. Itu sebabnya pesan Paskah tidak lebih ramai daripada Natal. Karena ini bala tentara sorga ikut memuji Tuhan untuk pesan yang kelihatannya simple buat kita. Tiap tahun kita rayakan Natal, kita tukar kado, kehilangan makna. Kita taruh pohon terang, gak salah tapi kehilangan makna. Sementara waktu malaikat datang, ini pesannya. Seorang juru selamat telah lahir. Ini pesan yang gak kaleng-kaleng. Ini bukan nubuatan sembarangan. Ini malaikat datang disertai bala tentara sorga. Siapa di sini pendoa? Pemuji penyembah? Gembala, hamba Tuhan? Yang kalau dapat nubuatan dikunjungi malaikat, bala tentara sorga datang, ada? Tidak ada, saudara. Gak main-main kasih pesan. Gak main-main Tuhan pakai. Amin. Ya. Nah, 3 poin. Kenapa penting kita mengalami perjumpaan ilahi? Ayat 15, setelah itu dikatakan begini. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain. Ini kunci dari sharing saya hari ini. Ya, waktu malaikat udah pergi, gembala ngomong satu dengan yang lain. Mereka bilang apa? Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Terjemahan lain bilang gini, ayo cepet kita pergi. Mari sekarang. Ada urgensi di dalamnya. Waktu malaikat terima itu. Tuhan kalau kasih pesan buat saudara, bukan buat petantang-petenteng. Kasih label. Nabi. Nubuatan. Enggak. Tuhan kalau kasih pesan, itu saudara harus move, bergerak. Ada sesuatu yang harus dilakukan. 2 pertanyaan muncul waktu saya renungkan firman ini tahun lalu. Saya baca, buat saya 2 pertanyaan muncul. Kenapa gembala ini ngomong begitu? Ayo, mari kita pergi sekarang. Kenapa mesti buru-buru? Kenapa? Yang kedua, pertanyaan kedua, untuk apa? Mereka bilang, mari kita pergi sekarang. Ya kita tahu, mau lihat bayi Yesus. Tapi 2 pertanyaan ini membuat saya menjadikan sharing ini, saya kasih judul, perjumpaan ilahi. Encounter ya, with the divine. Mengalami encounter dengan yang ilahi sifatnya. Pertama, waktu malaikat bilang, mari kita pergi. Kenapa? Karena mereka baru ngalamin perjumpaan dengan malaikat. Saudara ketemu malaikat bukan untuk supaya sombong. Tuhan gak pernah kasih begitu supaya saudara gak pernah. Tapi membuat mereka something is going on. Dan mereka jadi itu kata-kata keluar karena mereka ketemu malaikat. Kalau enggak, ngangon sapi saudara, ngangon domba. Gak ada yang berubah. Yang kedua, kenapa mereka ke sana? Kenapa mereka bilang, mari kita pergi ke sana?
Yang kedua jawabannya sama, untuk mengalami encounter bukan dengan malaikat, dengan bayi Yesus yang adalah Tuhan sendiri. Amin. Di sini dia ngalamin ketemu malaikat, encounter, boom, go. Ke sana ngapain? Ketemu lagi untuk ngalamin encounter lagi. Bukan dengan malaikat, dengan Tuhan sendiri meskipun bayi. Ada pengajaran sedang beredar di sosial media, seorang hamba Tuhan muda, anak dari seorang pendeta besar berkata, Yesus waktu masih kecil belum Tuhan. Nanti kalau udah mau pelayanan ditabiskan sebagai Tuhan. Ngarang bener. Yesus waktu kecil juga tetap Tuhan. Amin. Karena malaikat bilang seorang juru selamat sudah Tuhan. Dan memang Tuhan. Amin. Gembala ketemu malaikat, encounter. Pergi ke sana, mari kita pergi, ngapain? Encounter lagi saudara. Coba lihat selanjutnya. Ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Mengalami perjumpaan. Ayat 17 bilang, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Saudara mau dipakai Tuhan menjadi saksi Tuhan, amin? Aminnya kok sedikit ya, amin? Ini ada Bapak Gembala loh saudara. Pak Roy, saya berdoa, nanti saya sampaikan kalau Tuhan izinkan. Saya doa kemarin, lagi mandi, kok Tuhan bilang ya doa buat LPG, doa buat LPG. Tapi yang di kepala saya, Pak Roy, kenapa ya? Tuhan bilang, oh sekarang aja saya sampaikan. Gini Pak Roy, Tuhan mau percayakan LPG jadi besar. Yang lain, amin. Tuhan mau tambahkan jiwa-jiwa ini. Tuhan lagi persiapkan semuanya. Dan tidak kebetulan ini tahun penuaian. Saudara harus mendukung gembala saudara. Karena waktu menuai tidak hanya Pak Roy, saudara juga dipakai Tuhan. Amin. Cool dipakai Tuhan. Nanti doa lagi Pak Roy. Saudara lihat ini. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan. Orang kalau ngalamin perjumpaan ilahi, gak tahan saudara untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Menceritakan apa yang mereka alami dalam hidup ini. Siapa yang mengalami kebaikan Tuhan hari-hari ini? Cerita. Kalau saudara anggap itu kebaikan saudara, kehebatan saudara, saudara gak akan cerita. Tapi kalau saudara berasa bangun bisa napas tanpa oksigen. Saya punya kenalan hamba Tuhan, baru ketemu istrinya kemarin. Saya pikir dia di Bali. Ini seorang, dia bekas, kalau saudara tahu Cimory Riverside, Cimory naik ke atas sedikit. Dia bos lamanya yang bikin Cimory itu. Dan sekarang lagi sakit, perut gede dan nafas harus pakai oksigen. Kita pagi ini bangun ngalamin kebaikan Tuhan. Harusnya kita tidak tahan untuk menceritakan kebaikan Tuhan di luar. Amin. Kita ngalami encounter sama Tuhan. Aduh. Ayat 18. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Yang pertama, jadi kita bisa lihat betapa pentingnya perjumpaan pribadi, perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Yang pertama, apa pentingnya? Yang pertama adalah ada di slide. Perjumpaan ilahi membuat saudara berkobar-kobar bagi Tuhan. Perjumpaan ilahi membuat saudara lapar dan haus akan Tuhan. Multimedia, slide saya. Tuh, ya saudara. Orang kalau ketemu Tuhan, saudara mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, akan ada hal yang berkobar di dalam diri saudara. Saudara ketemu Tuhan akan bikin saudara lapar dan haus akan Tuhan. Lebih lagi.
Saya potong dengan cepat ya. Yohanes pasal yang keempat, ayat 9, ayat 12, ayat 19, ayat 25, ayat 26. Saudara baca sendiri di rumah. Ini cerita tentang wanita Samaria. Yang Yesus ketemu dan Yesus bicara dengan wanita ini. Di Yohanes pasal 4 dia ketemu, dia lihat Yesus. Lihat ini ya. Saudara mesti perhatikan kata-kata saya. Wanita ini ketemu dengan Yesus, dia lihat Yesus, dia ngomong sama Yesus. Ngomong sama Yesus, dia bilang, kamu ini Yahudi, tapi kamu mau ngomong atau minta air sama aku seorang Samaria. Yahudi sama Samaria bermusuhan. Itu pertemuan pertama itu yang dia lihat tentang Yesus. Kamu tuh Yahudi. Dia ngomong-ngomong lagi sama Yesus. Yesus ngomong-ngomong sama dia. Di ayat 12 berubah lagi persepsi dia. Tiba-tiba dia, jangan-jangan kamu lebih besar dari bapak kami Yakub. Samaria sama Israel satu bapak, Yakub. Cuman mereka punya beda teologi, pengertian tentang Tuhan. Itu Samaria. Ya. Dia ngomong lagi. Saudara lihat ya. Pegang kata-kata saya, ngomong lagi sama Yesus. Kalau saudara ngomong sama Yesus, hari ini saudara lihat Yesus Raja. Nanti malam saudara ngomong-ngomong lagi sama Yesus. Apa itu ngomong-ngomong? Doa. Saudara ngomong-ngomong sama Yesus. Yesus kau ajaib. Tiba-tiba saudara lihat lagi. Dari sisi yang satu. Dia hakim yang luar biasa. Saudara ngomong lagi. Besok saudara lihat Yesus dari sisi yang lain. Wah, dia penyembuh, tabib yang ajaib. Wanita ini bukan seperti saudara, belum lahir baru. Tapi lihat, setiap perjumpaan ilahi, setiap encounter dengan Tuhan akan membuka mata rohani saudara. Ada amin? LPG ada amin? Amin? Itu sebabnya kenapa kita bersyukur. Gembala kita Paniko itu orang yang doa pujian penyembahan. Kalau saudara doa pujian penyembahan sungguh-sungguh, bukan sekedar rutinitas agama Kristen, aku anak Tuhan jadi aku mesti doa. Bukan, itu karena kerinduan saudara sama Tuhan. Saudara akan terbuka mata rohaninya. Akan terbuka, akan mengalami revelation tentang Yesus. Wanita Samaria belum bertobat. Tapi setiap kali orang ketemu Yesus, tidak diragukan, saudara akan mengalami revelation dari Tuhan. Amin. Yang ketiga ayat yang ke-19, dia lihat lagi, dia bilang gini, berubah lagi. Jangan-jangan kamu nabi ya? Kamu tahu aku punya suami 4. Yesus bilang bukan 4, sekarang 5. Tapi yang terakhir, selalu setiap kali kita ketemu Yesus, kita mesti tahu bahwa dia Tuhan dan Juru Selamat. Sampai ujungnya dia mengerti, jangan-jangan ini Juru Selamat yang dinantikan, yang diberitakan. Ujung dari semua, dengan semua atributnya Yesus, atribut yang paling tinggi menyatakan bahwa dia Juru Selamat dan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kita bangga Yesus Nabi, kita bangga dia Raja. Tapi di atas segalanya dia Tuhan dan Juru Selamat saudara. Tepuk tangan buat Allah kita saudara. Rasa haus yang pertama akan membuat saudara haus lagi akan Tuhan. Kebenaran akan Tuhan. Yesus bilang sama wanita Samaria, kalau kamu minum air ini kamu tidak akan haus lagi. Artinya ada kekosongan yang dipenuhi. Tapi kekosongan ini begitu dipenuhi akan memunculkan kerinduan yang baru lagi akan Tuhan. Yang mengerti katakan amin saudara. Pengen tahu lagi. Waktu saudara lahir baru, zaman saya lahir baru tahun 88 belum ada ini. Gampang lihat multimedia, khotbah di mana aja, cari klik YouTube tang langsung. Zaman dulu kalau mau tahu di mana ada ibadah, cari koran saudara. Lihat Kompas, lihat mana ada pengumuman enggak? KKR kebangunan rohani di mana gitu. Wow, kita waktu saudara lahir baru, waktu saya lahir baru, hari Minggu pikir lagi, aduh lama amat Minggu. Rasanya pengen gereja lagi. Rasanya pengen kalau ada kul minggu depan. Aduh kalau bisa kulnya habis ibadah deh hari Minggu. Rasa haus yang satu akan memicu rasa haus yang lain. Asal
saudara sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Kalau cuman doa saudara datang, hanya doanya cuman bangun tidur, terima kasih Tuhan kau berikan. Saya percaya saudara akan lemah. Saya percaya saudara tidak akan terbakar. Karena tidak ada terjadi perjumpaan. Kalau encounter itu butuh waktu. Butuh saudara sisihkan waktu. Itu sebabnya Yesus bilang kalau kamu berdoa masuk ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah. Itu encounter. Bukan yang cuma berapa menit lalu berangkat kerja, saudara urus diri saudara sendiri, pekerjaan saudara sendiri. Dan saudara berharap mengalami encounter. Tidak akan. Butuh Tuhan untuk dorong saudara. Pepet saudara, kok ada masalah ya? Kok ada musibah ya? Kok ada sakit? Tuhan gak kasih penyakit buat kita. Tuhan gak kasih musibah. Tapi kita terbentur karena Tuhan mau saudara ketemu dulu dengan Tuhan. Amin. Ya. Seringkali kayak gitu, Tuhan izinin itu supaya kita mengalami encounter dengan Tuhan. Yang kedua, waktu saudara mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan, saudara akan mengalami transformasi ilahi. Katakan transformasi. Transformasi perubahan ada di slide. Dari dalam keluar. Katakan dari dalam keluar. Tidak pernah dari luar ke dalam. Saya sejak bertobat tinggi badan 156 sampai hari ini 156. Gak jadi 2 meter Pak Roy. Gak ada yang berubah luarnya. Tapi waktu saudara ketemu Yesus, terjadi perubahan yang terjadi dari dalam ke keluar. Yang Tuhan mau transformasi dari dalam keluar. Wanita Samaria bertobat, terima Yesus. Saudara dan saya juga bertobat, terima Yesus. Tapi jangan berhenti di titik pertobatan. Lahir baru, saudara mesti lanjutkan. Yang kedua adalah transformasi. Roma 12 ayat 2 berkata begini. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan akal budimu. Supaya kamu dapat mengenal, mengetahui, membedakan mana yang baik, yang berkenan dan yang sempurna dari kehendak Allah. Ini yang kedua. Saudara mengalami transformasi. Gak cukup waktu lahir baru saudara ketemu Tuhan. Tapi tiap hari harus mengalami yang namanya perjumpaan ilahi. Supaya apa? Terjadi transformasi perubahan dari dalam ke keluar saudara. Caranya berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Kata yang dipakai oleh Paulus adalah metamorfo. Perubahan dari kepompong menjadi kupu-kupu yang cantik. Tuhan mau ubah kehidupan saudara menjadi lebih baik dan menjadi semakin serupa dengan Yesus. Segambar dan serupa dengan Yesus. Tapi dari dalam ke luar. Dan itu perubahannya harus di sini saudara. Kenapa orang Kristen banyak gak ngalamin perubahan? Karena dia gak di sini. Dipikir lahir baru cukup. Betul, itu dasar. Tapi harus dibangun di atasnya kehidupan saudara. Transformasi. Lihat sekali lagi. Ya, saudara, lihat lagi di Lukas pasal 2 tadi. Lukas pasal 2, kita lihat kembali sekali lagi. Ayat 17 sampai 20. Ulang ya. Supaya jangan bosan. Dan ketika mereka melihatnya, ini gembala, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Lihat ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Tadi kita baca ayat 15. Mereka mengalami perjumpaan dengan malaikat. Mereka bilang mari kita pergi ke sana. Setelah pergi ke sana ketemu bayi Yesus, mereka bergirang. Mereka bersuka cita. Dibilang ayat ini, ayat jangan 15, ayat berapa tadi? 20. Ayat ini bilang mereka kembali. Nah itu ya, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Saya tanya saudara,
udah ketemu Yesus, ngalamin sukacita, ketemu juru selamat seperti saudara dan saya. Ada perubahan dari ekonomi kita? Enggak. Ada perubahan dari status sosial kita? Enggak. Yang Tuhan mau terjadi perubahan di dalam. Gembala pulang, tetap gembala. Dia saksikan ada pembunuhan, gak boleh berdiri di sidang. Tapi kita udah ketemu Yesus loh, kita anak Tuhan loh. Gak peduli. Gembala is gembala. Tapi ada yang berubah dalam hidup mereka. Ayat 20 bilang apa? Mereka memuji dan memuliakan Tuhan. Gak peduli ekonomi kita lagi lemah. Gak peduli status sosial kita bukan orang terpandang punya jabatan. Bukan menteri, bukan menko, bukan apapun, bukan wamen. Gak masalah. Tapi yang penting di hadapan Tuhan, saudara mengalami perubahan dari dalam. Amin saudara? Amin. Itu lebih penting. Karena gembala-gembala ini gak berubah statusnya. Tetap gembala. Ekonominya berubah? Enggak. Tapi mereka bisa bersuka cita, memuji dan memuliakan Allah. Kenapa? Mengalami encounter. Halo LPG, amin. Coba lihat kiri kanannya, mukanya kayak pepaya lonjong atau bersuka cita. Coba lihat kiri kanan. Si Pak Michael ini, lah iya, jangan terlalu kaku saudara. Pasti kita kaku. Tapi orang yang bersuka cita dengan sukacita. Saya memang tipikalnya sukacita, orangnya tahulah Bang Reston. Kita satu kantor biasa bercanda, ketawa. Tapi bukan karena pribadi saya, karena sesuatu. Ada encounter setiap hari. Yesus dahsyat. Amin. Ini ayat yang udah berapa bulan lalu saya khotbahkan, tapi saya khotbahkan lagi. Yesus dahsyat ini. Tadi udah nyembah lagi. Sebab kau besar. Karena apa? Itu tadi. Orang kalau ngalamin perjumpaan ilahi, saudara tahu gak saya gak punya duit? Gak tahu kan? Saya kasih lihat nih saya punya balance. Saudara bisa, gak ada duit Pak Michael? Gak ada. Tapi bisa menghilangkan sukacita saya? No, saya tidak izinkan itu. Saya alami encounter. Akan datang waktunya. Ingat, Tuhan itu bukan tiba-tiba durian jatuh dari langit, bukan. Ada caranya Tuhan. Tapi saudara mesti jaga yang di dalam itu. Pulang sambil bersuka cita. Gembala-gembala gak berubah. Gak gini. Percuma ketemu juru selamat, bayi lagi. Gak berubah, kita gak naik, kita gak jadi bisnismen kayak gitu ya. Raja Duren kayak di Israel. Enggak saudara, tetap gembala. Tapi di Alkitab bilang mereka dengan bersuka cita. Dan itu yang dihitung Tuhan dalam hidup saudara. Lihat kiri kanan lagi bilang gini, ayo senyum. Astaga, terlalu jaim ya. Kalau saya tebak nih, saudara mungkin orang-orang yang terpandang di dunia. Jadi susah kayak gini. Di dalam gereja Tuhan tuh kita saudara. Sekali lagi bilang kiri kanan, ayo senyum. Wes. Terakhir. Haleluya. Paulus ketemu Yesus di tengah jalan dalam bentuk cahaya. Encounter, Paulus jatuh. Tapi jangan jatuh doang. Enak nih. Pak Roy tumpang tangan lagi. Tumbang lagi dalam roh. Ketemu Benny Hinn, tumbang lagi. Tapi cuma sampai di titik itu. Enggak, Paulus enggak. Dia jatuh, Alkitab bilang apa? Paulus berdiri. Buta, enggak apa-apa buta. Tapi dituntun masuk dalam kehendak Tuhan. Dikirim nabinya, tercelik lagi matanya. Lalu dia jadi penjungkir balik Asia. Saudara jangan senang aja tumbang dalam roh. Bangkit lagi. Karena setiap perjumpaan ilahi akan membangkitkan saudara, mendorong saudara untuk jadi saksi Tuhan. Wes lah. Aminnya lemes amat saudara, amin. Bingung saya. Perjumpaan ilahi yang ketiga akan membuat saudara berdampak. Akan membuat saudara menjadi saksi Tuhan.
Wanita Samaria ketemu Yesus, mengalami encounter. Dibilang apa? Dia ambil tempayannya, lari ke kampung. Woi, gua ketemu dengan Yesus. Paulus jatuh, bangkit, beritakan lagi. Ini tahun penuaian. Saudara mau jadi penuai? Amin. Saudara harus ketemu Yesus. Harus alami encounter tiap hari. Bukan sekedar dapat penglihatan, bukan. Encounter. Doa tuh bisa lama. Wah, terbakar dengan Tuhan. Baca Alkitab gak bisa berhenti padahal udah mesti berangkat jam kantor. It's okay. Tuhan gak marah, Tuhan gak gini. Tuhan sorry ya, saya mesti berangkat kantor. Tuhan bilang, duduk. Baca Alkitab. Biar telat ke kantor. Bilang lagi ngomong sama Tuhan. Gak gitu. Saudara lagi asik sama Tuhan, encounter. Saudara berhenti, Tuhan aku mesti berangkat. Tapi di sini udah terbakar saudara. Sambil jalan, naik mobil, haleluya. Putar lagu rohani. Terbakar terus. Alkitab tadi sampai ayat mana ya? Baca lagi, putar lagi ayat sekian. Sambil nyetir, saya kenal satu orang yang kayak gitu saudara. Badannya kadang lemah, kadang capek, kebanyakan makan ini, makan itu, makan babi. Orangnya ada di depan saya. Tapi tiap hari kalau ke kantor, nyanyi terus. Kita baru datang dia udah, nyanyi-nyanyi. Ini orang luar biasa nih. Karena ngalamin perjumpaan ilahi. Udah pasti. Ada sesuatu yang nyala di sini yang dia gak bisa hentikan. Dia pengen terus, pengen terus. Saudara juga gitu. Yang penting saudara mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Saya tutup di sini Pak Roy, saya izin 1 menit. Saya sudah selesai. Saya izin 1 menit. Tuhan bisa ketemu dengan saudara dalam bentuk malaikat. Tuhan bisa ketemu dengan saudara, dia nyatakan wujudnya. Tapi dalam doa, dalam pembacaan firman, saudara juga bisa bertemu dengan Tuhan. Amin. Yang mengerti katakan amin. Ini terakhir, worship leader singers boleh siap. Saya kasih satu kesaksian ya saudara. Ada seorang hamba Tuhan, ketik aja, cari sekarang dia masih hidup. Casey Treat, CASEYTREAT, Treat. Ketik aja saudara tahu. Ini hamba Tuhan yang waktu masih masa mudanya pecandu narkoba berat. Ditangkap, lalu dimasukin ke ruang isolasi. Dan gak dikasih makan, gak dikasih narkoba, gak dikasih apapun. Pukul dinding, loncat. Jedokin kepala, teriak-teriak, sakau, sakau, sakau. Kayak gitu terus, 1 hari. Ada yang lempar Alkitab ke dalam selnya, ruang isolasi. Hari pertama masih teriak. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Sampai 1 titik. Ini kesaksian nyata. Tiba-tiba berkurang. Biasanya teriak-teriak, ini enggak. Nah, orang-orang yang direhabilitasi, 1 hari mereka berpikir, kok enggak ada suara? Mati nih, jangan-jangan ini orang mati nih. Mereka intip. Begitu diintip, dia lagi ngapain? Lagi jongkok. Atau mungkin begini kali ya saudara ya. Lagi baca Alkitab. Lagi bongkar Alkitab. Sakau. Gak ada yang doain. Gak ada hamba Tuhan yang datang. Gak ada Michael Hulima yang tumpang tangan. Gak ada. Baca Alkitab. Alkitab tertulis. Bukan nubuatan yang disampaikan. Aku dapat penglihatan. Enggak. Tapi lihat ya. Kalau saudara mengalami encounter. Perjumpaan. Bahkan firman yang tertulis. Firman itu sanggup mengubahkan saudara dan saya. Sanggup menyembuhkan saudara dan saya. Sanggup memberkati saudara dan saya. Amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Allah kita. Sembuh. Sekarang jadi hamba Tuhan. Masih hidup. Mana mungkin orang pecandu narkoba bisa sembuh begitu saja. Tapi lihat. Firman tertulis asal saudara mengalami encounter dengan Tuhan. Yang tertulis jadi hidup. Dari logos jadi rema. Amin.
Mari kita bangkit berdiri. Saya berdoa, firman yang saya sampaikan membangkitkan saudara. Pulang dari tempat ini, oh saya mau ketemu Tuhan. Kalau saudara dengar firman ini sampai saudara tidak tergugah untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, something is wrong. Jangan-jangan kasih mula-mulamu sudah hilang. Tuhan mau pulihkan itu. Angkat tangan kita saudara. Engkau yang mau, Tuhan aku mau Tuhan. Tuhan ubahkan aku. Mungkin sekarang saudara sedang jauh. Saudara doa ya seadanya. Baca Alkitab gak kuat. Oh pagi ini Tuhan rindu untuk memulihkan kita. Sementara mata tertutup, izinkan Roh Kudus. Oh Rabba Mama Oh Jesus Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Oh, ku yakin Kau nyata di sini. kemenangan terjadi di sini. Ku yakin. Saudara fokus sama Tuhan ya. Tuhan bisa tiba-tiba encounter dengan saudara. Oh, tiba-tiba Tuhan bertemu dengan saudara. Tiba-tiba Tuhan jamah saudara lagi. Oh yes Lord. Rindukan Tuhan jamah saudara. Terjadi di sini. Oh ku yakin Kau hadir di sini. Nyanyi dengan iman. Dia rindu lebih dari saudara rindu dia. Kuasa yang oh kuasa yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, oh, yes Lord. Ku yakin Kau hadir di sini. Engkau yang rindu perjumpaan dengan Tuhan. Fokus sama Tuhan sekarang. Jamah kami. Saudara teriak, saudara minta, lawat kami. Sembuhkan kami Tuhan. Oh, terjadi. Oh ku yakin, ku yakin. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Oh yes Lord, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Biar keyboard saja. Saya mau berdoa buat Bapak Gembala. Tuhan terima kasih. Engkau sudah sampaikan pesan-Mu Tuhan. Hamba berdoa buat semua yang ada di LPG. Mulai dari Gembala yang kekasih Pak Roy. Ini yang saya tangkap Pak Roy yang Tuhan sampaikan. Tuhan mau memberikan lebih dari apa yang Pak Roy punya hari ini. Tuhan mau tambahkan jiwa-jiwa itu. Dia gembala yang agung. Dia sedang menggiring domba-domba itu. Datang buat Pak Roy.
Yesus, ku berdoa buat hamba-Mu Tuhan. Ku berdoa buat tubuhnya mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan. Dalam nama Yesus. Semua fungsi organ-organ sembuh. Jalmu sembuh. Lambungmu sembuh. Jangan takut. Ini yang saya tangkap Tuhan katakan, jangan takut. Aku pembebasmu. Bukan sekali dua kali aku menolong engkau. Dan kau sudah melihat berkali-kali aku menolong engkau. Sekarang pun aku mau menolong engkau. Jangan ragu. Perhatikan jalan yang di depan. Beberapa waktu ini Pak Roy melihat ke bawah seperti sedang berpikir, ini bagaimana Tuhan. Tapi sementara engkau melihat ke bawah, Tuhan berikan hikmat. Sementara engkau berpikir, Tuhan sampaikan firman-Nya, Tuhan sampaikan hikmat-Nya, kebenaran-Nya. Tuhan berbicara buat Pak Roy. Banyak kali Tuhan mau menyampaikan, Pak Roy perlu memberikan waktu lebih lagi buat Tuhan. Bapak, aku berdoa dalam nama Yesus bersama dengan Bu Imel, anak-anak dan seluruh pengembalaan yang ada di LPG. Aku memegang engkau dengan tanganku yang penuh dengan kemenangan. Aku yang memberikan engkau kemenangan lepas kemenangan. Percayalah, aku ada di pihakmu. Aku ada di pihakmu. Aku ada di pihakmu. Aku tidak meninggalkan engkau. Engkau akan melihat kebesaranku. Kau akan lihat kehebatanku, kedahsyatanku, kuasaku. Baru sebagian yang aku perlihatkan. Dan aku akan perlihatkan lebih besar lagi. Lebih dahsyat lagi dalam hidupmu. Bapak, aku berdoa dalam nama Yesus. Oh, dalam nama Yesus aku lepaskan kuasa-Mu. Pak Roy akan mulai melangkah dengan tanda-tanda heran dan ajaib. Akan lebih lagi Tuhan percayakan di tangan-Mu ini. Tuhan, Engkau akan menumpangkan tangan atas orang sakit. Mujizat dan tidak hanya kesembuhan terjadi melalui tangan-Mu, melalui kehidupan-Mu. Ku berdoa Tuhan, kedua hamba-Mu, Bu Imel dan Pak Roy, Engkau pakai dengan luar biasa di LPG. Pak Roy, Tuhan kasih kekuatan buat Engkau. Tuhan kasih tongkat buat Engkau. Untuk Engkau memegang wilayah Bekasi ini dan sekitarnya. Pondok Gede dan sekitarnya. Kau akan melihat tuayan-tuayan Tuhan bawa, Tuhan kirim masuk ke tempat ini. Dan kau akan tercengang-cengang. Kau akan tercengang-cengang. Kau akan melihat tim pujian penyembahan, tim doa, tim hamba Tuhan harus dipersiapkan mulai dari sekarang. Karena engkau tidak pernah tahu kapan Tuhan bawa jiwa-jiwa itu datang. Karena Dia adalah Tuhan yang tiba-tiba orang akan datang dan masuk memerlukan Tuhan. Oh, kul-kul akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Oh, kul-kul akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Kul-kul akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Oh, haleluya, dalam nama Yesus aku berdoa. Memberkati hamba-Mu Tuhan. Semua tim pelayanan pengembalaan di tempat ini. Berkati Pak Roy, berkati semuanya Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa, saudara. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Terima kasih buat Michael 5 yang memberkati kita dengan firman Tuhan hari ini. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus, yang diberkati oleh angkat tanganmu. Satu poin yang saya petik hari ini, untuk mengalami penuaian kita harus mengalami perjumpaan dulu dengan Tuhan. Yang mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Seperti Bapak Ibu saudara ketahui, salah satu visi daripada GBLPG adalah One for Jesus. Artinya apa? Dalam 1 tahun ini, 1 orang harus menuai 1 jiwa buat Tuhan. Yang mau katakan amin? Yang mau katakan amin? Wow, nggak tahu bagaimana Bapak Ibu, mungkin orang yang mau saudara jiwa itu orang satu rumah, tapi mungkin suam-suam kuku apa atau belum rajin beribadah, atau mungkin tetangga saudara. Boleh juga dituai untuk Tuhan. Ada juga kalau yang iman yang lain juga boleh kita tuai untuk Tuhan bersama-sama, saudara. Amin. Kalau mungkin belum agak susah untuk bawa ke gereja, kita tuai lewat kul-kul yang ada. Bisa dibawa ke rumah-rumah di tempat kul yang ada. Bapak Ibu, tempat ini di sini ada ibadah kul kita setiap hari Jumat, ada beberapa gembala kul juga. Kami harapkan seluruh jemaat bergabung dalam kul. Yang mau katakan amin.
Semua jemaat diharapkan bergabung dengan KUL. Nanti tempat KUL yang terdekat dengan rumah Bapak Ibu Saudara boleh menghubungi Pak Bobi nanti di pintu keluar untuk mendapatkan alamat KUL yang terdekat. Saudara excited untuk ikut KUL? Yang mau katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita luar biasa. Hari ini kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan yang kedua inilah persembahan diakonia. Mari kita bawa dengan penuh ucapan syukur dan sukacita kepada Tuhan Yesus. Sebelum memberi, saya berdoa buat kita semuanya. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini. Firman ini menjadi kekuatan yang baru bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang telah memberkati kami hari ini. Tuhan, kami berdoa buat orang-orang di luar sana yang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Kami bawa persembahan kami yang terbaik untuk membantu mereka yang membutuhkan uluran tangan kami Tuhan. Aku berdoa setiap umat-Mu yang memberi hari ini, Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah. Apapun yang mereka kerjakan, Kau buat mereka berhasil dan beruntung. Tuhan senantiasa memberkati kami, berbeda dengan orang-orang yang di luar sana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan siap memberi bersama-sama, katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati sama-sama. Tuhan, Ku mau menyenangkan-Mu. Mari bawa persembahan kita. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Kuserahkan hidupku, Tuhan, kuserahkan hatiku. Semua ku berikan, semua ku berikan padamu. Kuduskan, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu. Yang sudah memberi, mari bangkit berdiri sama-sama. Sambil angkat tanganmu katakan menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Sebelum kita berpisah dari tempat ini, kami rindu menyambut saudara yang mungkin baru pertama kali beribadah. Boleh angkat tangannya Bapak Ibu? Oh, ada satu pasang kekasih di sana. Selamat datang, selamat beribadah di GBLPG. Yang terdekat dengan jemaat Tuhan berikan jabat tangan. Kalau belum punya tempat ibadah yang menetap, bisa bergabung dengan kami setiap hari Minggu di tempat ini. Ada ibadah pagi, siang, dan sore. Puji Tuhan saudara. Persembahan ya Pak? Oh iya. Jika saudara juga tergerak mungkin kalau minggu lalu mengembalikan persembahan persepuluhan, juga bisa memberikan hari ini juga. Atau membantu pelayanan atau perpanjangan sewa dari gereja ini, saudara, seperti Pak Gembala kita yang setiap awal bulan kemarin menyampaikan, rindu membantu atau digerakkan Tuhan memberikan persembahan atau mengembalikan janji iman yang saudara sudah isi kemarin, bisa memberikan kepada kotak persembahan nanti di luar sana. Kita akan akhiri ibadah kita, sekali lagi mari angkat tanganmu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu.
bersatu dalam doa sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia, kasih kemurahan, anugerah-Mu bagi setiap daripada kami Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu, terima kasih untuk pesan-pesan-Mu yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu, Pastor Michael. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang telah Kau pakai Tuhan untuk menyatakan kehendak kerajaan surga di tempat ini. Berkati hamba-Mu, berkati pelayanannya, berkati kehidupannya. Penuhkan selalu dengan pengurapan yang daripada Allah Bapa dari sorga. Juga keluarganya, kehidupannya, anak-anaknya. Berkati Tuhan supaya perlindungan penyertaan-Mu Tuhan menyertai, menjagai kehidupan hamba-Mu Tuhan. Perkenanan-Mu menjagai, menyertai kehidupan hamba-Mu Tuhan. Engkau pakai terus lebih dan lebih Tuhan. Tuhan Yesus, berkati setiap daripada kami anak-anak-Mu di tempat ini. Tahun ini Tuhan, semua daripada kami di tempat ini, kami mau menjadi penuai. Kami rindu Tuhan, minimal 1 jiwa bagi Yesus. Setiap daripada kami di tempat ini Tuhan, Engkau mampukan kami, Engkau urapi kami, Engkau perlengkapi kami. Bahkan kami yang merasa hari ini kami tidak tahu harus bagaimana, Engkau yang akan memampukan kami menjadi penuai-penuai di tahun ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, perlengkapi anak-anak tempat ini, setiap suami, setiap istri, setiap anak-anak orang tua. Hari ini Engkau berkati, Engkau urapi, Engkau perlengkapi, Engkau taruhkan Tuhan penyertaan-Mu yang dahsyat, yang luar biasa itu Tuhan. Kami mengalami perjumpaan ilahi yang lebih daripada sebelumnya Tuhan, untuk supaya kami mengerti dan mengenal rencana Allah yang sempurna dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa untuk hari ini, kalau ada di antara kami mengalami kelemahan tubuh dan sakit, dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Yesus kami disembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus saudara sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Itu kata firman Tuhan. Saudara pegang, oleh karena imanmu maka engkau sembuh. Percaya, bilur-bilur Yesus telah menanggung semuanya bagi engkau. Sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini yang lemah engkau kuatkan Tuhan. Yang mengalami belenggu, mengalami pergumulan, masalah finansial, Tuhan lawat, Tuhan tolong. Tuhan berikan pertolongan dan kelepasan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan menyertai dan menolong engkau. Masalah demi masalahmu, Tuhan akan tolong engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, percaya, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, tempat ini terjadi mujizat hari ini Tuhan. Jemaat-Mu diberkati. Hari ini kami berdoa gereja Tuhan diberkati. Anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu diberkati. Terima kasih Pondok Gede Plaza dan sekitarnya dilawat Tuhan dan diberkati. Kami berdoa untuk kebangkitan rohani. Kami berdoa untuk revival, lawatan Tuhan, pencurahan Roh-Mu besar-besaran terjadi di daerah ini ya Tuhan. Membangkitkan suatu generasi ilahi dalam nama Tuhan Yesus. Penuaian terjadi di daerah ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Gereja Tuhan semuanya tempat ini akan menuai. Di daerah Pondok Gede dan sekitarnya, semua gereja Tuhan akan mengalami penuaian dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu menyertai hamba-hamba-Mu para pelayan Tuhan. Engkau membangkitkan Tuhan api kebangkitan itu Tuhan di hati setiap daripada kami Tuhan. Berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Berkobar-kobar kami bergerak dalam kuasa sorga. Terima kasih. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari angkat kedua tangan kita, arahkan hati kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah dan damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pertolongan kuasa penghiburannya memberkati, menyertai saudara sekalian dari saat ini, hingga Yesus datang menjemput kita semua dewan permai, dan kita semua di sini akan bersama dengan Tuhan Yesus hari ini hingga selamanya. Mari semua percaya, sudah terima berkat Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin, amin. God bless you, happy Sunday. Tuhan Yesus berkati. Jumpa lagi minggu depan, Bapak Ibu. Allah